kemudian rukyahnya di sana, giliran dukunnya sudah babak belur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ighfir lana sadran wa tawaffana muslimin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ya rabbal. Masih lanjutan manakibnya Imam Ibrahim bin Adham. Sebelumnya Fadil bin Iyad, sekarang Ibrahim bin Adham. Kamu harus kenal nama-nama ini di dunia. Kenapa? Mereka nanti orang-orang yang berbintang di akhirat. Qala ba'duhum ma ra'aitu Ibrahim bin Adham illa dzakartu Allah ta'ala wa raqa qalbi. Tidaklah aku melihat Ibrahim bin Adham. Orang-orang ini berkata, sebagian orang-orang berkata, tidaklah aku memandang wajah Ibrahim bin Adham illa dzakartullaha ta'ala wa raqa qalbi, kecuali aku bisa mengingat Allah dan hatiku menjadi lembut. Ini tandanya Ibrahim bin Adham itu adalah seorang wali. Seorang wali itu kalau memandang wajahnya, kalau dipandang wajahnya itu langsung ingat Allah dan hatinya lembut. Paham ya? Ingat Allah. Lah kalau kita, muka kita dilihat langsung ingat hutang. Kalau muka kita dilihat sama orang langsung ingat mantan. Kalau muka kita dilihat sama orang langsung ingat setan. Paham kan begitu? Wajah kita kalau dilihat sama orang itu nggak beres. Ini orang mukanya kok kayak bukan penghuni bumi, ini penghuni mana? Pluto apa Merkurius nyasar ke sini. Padahal cuma di mukanya ini cuma dia tok yang beda sendiri. Ya, nggak ada yang sama. Subhanallah. Allah menciptakan wajah manusia itu yang jumlahnya miliaran, tapi satupun itu tidak ada yang sama. Ada yang serupa, ada yang sama tapi tidak serupa, ada yang serupa tapi tidak sama. Paham ya? Mirip, mukanya mirip tapi ternyata nggak sama. Wajahnya itu yang satu bersih, yang satu jerawatan, yang satu nggak ada tai lalat, satu ada tai lalat. Meskipun mirip tapi nggak sama. Paham ya? Misal Faruk mirip sama Umar, beda jauh, lebih gantengan Faruk kan begitu. Paham ya? Si Umar imut-imut, Faruk amin. Padahal satu dewasa satu kecil. Ya. Bambang sama Sururi kan mirip. Mirip. Tapi semuanya juga mirip kan begitu. Main gamenya mirip. Tidurnya mirip. Kalau zikir juga mirip. Terutama susu. Waduh, itu bisa tempeleng 10 kali juga tetap aja kepalanya melayang-layang. Ya, karena kiri, depan, belakang. Makanya kan saya sudah pesan,
tolong belikan tali tampar. Ikatkan terus ujungnya kasih saya. Nanti kalau ngantuk sekalian saya tarik. Sadar. Bangun lagi kan, ngantuk, tarik lagi. Jangan lupa besok beli. Jadi ada 3 itu ya, 1, 2, atau semuanya sama harus. Mercan nggak mempan. Nah, itu wali dan hatinya jadi lembut. Mereka orang-orang kalau melihat muka kita hatinya malah kasar, malah tambah zontok. Kadang-kadang ngelihat kita kesurupan. Kadang-kadang, melihat muka saya kesurupan, sakti saya. Bukan sakti. Kenapa? Jin kamu pindah, jin kamu pindah ke pasien, jin kamu pindah ke orang, jadi ya orang itu kesurupan. Jangan senang dulu kamu. Begitu. Itu orang lihat saya langsung pingsan. Berarti saya auranya tinggi. Bukan tinggi. Bukan. Dia gelagapan ngelihat muka kamu, kejang-kejang, pingsan. Begitu. Wa kana radhiyallahu anhu maratan fi safinatin fattarabat bi ahliha. Suatu hari Ibrahim bin Adham ini menyeberangi lautan dengan satu perahu. Maka perahu itu goncang, ada ombak besar dan hampir tenggelam. Maka orang-orang mengadu kepada Ibrahim bin Adham, wahai Syekh, ini gimana kita akan tenggelam ini? Ada ombak ini gimana ini? Maka beliau berdoa, Ya Hayyu hina la hayy, Ya Hayyu qabla kulli hayy, Ya Hayyu ba'da kulli hayy, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Muhsin ya Mujammil, Qad araitana kudratak fa'arina afwaq. Ini doa yang sangat luar biasa. Perhatikan. Ya Hayyu hina la hayy, wahai zat yang maha hidup ketika tidak ada yang hidup. Ya Hayy qabla kulli hayy, wahai zat yang maha hidup sebelum segala sesuatu yang hidup. Ya Hayy ba'da kulli hayy, wahai zat yang maha hidup setelah segala sesuatu yang hidup. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ya Muhsin, wahai zat yang berbuat baik. Ya Mujammil, wahai zat yang berbuat indah. Qad araitana kudratak, engkau telah memperlihatkan kepada kami kekuasaanmu. Fa'arina afwaq, maka perlihatkan sekarang kepada kami maafmu. Fahadat safinatu min sa'atiha, maka seketika kapal itu tenang, ombak itu pergi. Ini doa luar biasa. Doa ini luar biasa. Misalnya kamu lagi digoncang kehidupan kamu, enggak tenang, bahtera kamu, baca doa ini. Ya Hayyu hina la hayy, Ya Hayyu qabla kulli hayy, Ya Hayyu ba'da kulli hayy, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Muhsin ya Mujammil, Qad araitana kudratak fa'arina afwaq. Maka seketika badai itu akan tenang. Luar biasa. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu, dan daripada ucapan beliau adalah waman arada rahata, barang siapa yang kepingin tenang hidupnya, damai hidupnya. Dengarkan baik-baik. Barang siapa yang kepingin tenang hidupnya, damai hidupnya, fal yukhrijul khalqa min qalbih, maka keluarkan makhluk dari hatinya. Kalau mau hidupnya tenang, keluarkan manusia dari hati kamu. Jangan ada manusia di hati kamu. Jangan berharap sama manusia. Jangan mendengarkan janji-janji manusia. Kamu kecewa nanti. Kamu kecewa. Kiai, besok 3 bulan lagi saya akan belikan mobil Kiai. Iya, nanti kalau proyek saya jebol, saya nyumbang buat pondok Kiai separuhnya. Iya. Kiai, nanti kalau yayasannya sukses, saya
mau wakafkan tanah buat kiai. Iyain saja. Paham? Iyain saja. Jangan ada makhluk di hati kamu. Kamu tenang nanti hati. Tenang. Kamu nurutin makhluk. Melakukan A, dibilang B. Melakukan B, dibilang A. Nggak ngelakuin, sama saja. Ada orang naik keledai. Ada orang naik keledai. Suami istri naik keledai. Di satu kampung. Nggak kasihan sama keledai. Sudah keledainya kurus, ditumpangin dua orang, nggak punya otak tuh suami istri. Akhirnya istrinya yang naik, suaminya yang nuntun. Dapat di satu kampung, wah goblok, istri kurang ajar sama suami. Suaminya disuruh nuntun, istrinya naik enak-enakan, kok mau suaminya? Goblok istrinya, goblok suaminya. Akhirnya istri dan suaminya turun, keledainya ditun. Satu kamu lagi, wah goblok, punya keledai nggak dipakai, bodoh, otaknya ditaruh mana, woi, punya kendaraan nggak dipakai, ditaruh mana? Akhirnya capek, keledainya digopong dua-duanya, sama suami istri digotong. Tambah goblok, tolol katanya lewat di kampung yang satunya lagi. Bodoh. Ngapain kok kendaraan dituntun bukan ditumpahi, malah digotong keledainya. Paham? Begitu. Kalau ngikutin manusia hati kamu capek. Jangan mikir sama manusia. Tenang hati kamu. Mau nggak sumpek? Jangan ngikutin manusia. Tenang hati kamu nanti. Tenang hati kamu nanti, ikutin manusia nggak habis-habis. Akhirnya bikin status. Setiap 1 menit bikin status. Kayak jahitan pakaian. Status WhatsApp itu kayak jahitan. Panjang. Kenapa? Karena ngikutin manusia. Nanti ada ini tersinggung bikin status. Nanti ini tersinggung bikin status. Nanti kasih kabar ke orang lain bikin status. Nanti kasih kabar dia sudah sukses bikin status. Nanti bikin kabar kalau dia sudah berhasil bikin status. Nanti bikin kabar status. Ini orang yang perhatian sama manusia, bukan kepada Allah. Nggak bakal tenang hidupnya, gelisah. Nggak usah ngikutin manusia, kecewa kamu nanti. Buang makhluk di hati kamu. Terus siapa di hati kamu? Allah. Begitu. Mau ngikutin manusia, nggak ada habisnya ngikutin manusia itu. Mau dinilai sama manusia, ya capek. Manusia sini banyaknya karakter. Allah itu cuma satu. Allah itu maha tunggal. Allah itu maha esa. Ya sudah, Allah aja di hati kamu, beres selesai. Kalau Allah di hati kamu, hati manusia yang baik Allah temukan ke kamu. Begitu. Kalau Allah di hati kamu, manusia pilihan Allah bakal dekat sama kamu. Begitu. Paham? Kata beliau, "Waman arada raha." Barang siapa yang kepingin tenang hidupnya, hatinya, fal yukhrijul khalqa min qalbih, maka keluarkan makhluk dari hatinya. Ittakhidillah sahiban, jadikan Allah itu sebagai temanmu. Jadikan Allah itu sebagai temanmu, sahabatmu. Begitu. Waktu sendirian dikir sama Allah, bukan sendirian kamu lihat TikTok, masih pakai pop mukena, goyang TikTok, nggak beres. Kadang bikin video TikTok pakai mukena. Bukan pikir dulu malah TikTok. Nggak beres otak kamu ini kan? Nggak beres. Zikir, ingat Allah.
Wa darin nasa janiban, manusia itu taruh di samping. Man arafa ma yatlub, barang siapa yang sudah mengetahui apa yang dia cari, hana alaihi ma yubdhil, maka akan hina apa yang dia keluarkan. Wa man atlaqa basarah, barang siapa yang membebaskan pandangannya, tola asafuh, akan panjang penyesalannya. Akan panjang penyesalannya. Matanya ini jelalatan. Lihat orang tetangganya punya mobil, tahu aja. Kalung baru beli tahu. Cincin baru beli tahu. Bisa tahu dia. Paham? Tetangganya baru dapat undian, tahu. Tetangganya dapat rezeki ini dan itu, dia tahu. Matanya jelalatan. Man atraqa basar tola asatu, barang siapa yang membebaskan matanya, dia akan banyak menyesal. Panjang penyesalannya. Matanya kegedung. Tuh kapan saya punya gedung? Matanya ngelihat mobil, tuh kapan saya punya beli mobil kayak gitu. Matanya ngelihat cewek cantik, tuh kapan saya bisa punya istri cantik kayak gitu. Nggak beres. Jangan dibebaskan pandangannya, fokus kepada Allah. Begitu. Waman atlaqa lisana qatala nafsah. Barang siapa yang membebaskan lisannya, maka dia telah membunuh jiwa. Ngomongnya ngeceprek. Orang kayak petasan apa itu? Duar nggak bisa. Petasan apa itu? Rentengan itu. Aduh. Ngomong ngalor gitu, nggak jelas yang dibicarakan apa. Jangan suka membebaskan pembicaraannya di depan orang. Kenapa? Qatala nafsah, dia akan membunuh dirinya. Tersinggung temannya, tersinggung tetangganya, sakit hati, datang ke dukun, kena santet, kapok. Ngomongnya ceplos-ceplos. Teman kerjanya sakit hati, datang ke dukun, disantet, stroke kapok. Gitu nyalain orang. Loh, kamu introspeksi diri, lisan kamu gimana? Lisan kamu gimana? Tindakan kamu gimana? Perbuatan kamu gimana? Anak saya durhaka. Loh, kamu dulunya gimana? Anak saya bandel. Loh, kamu gimana? Introspeksi di diri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah tidaklah satu musibah yang menimpa kalian daripada sakit, kesusahan, kesedihan, duri yang mengenai kakimu, kesempitan ekonomi. Fabima kasabat aydikum, semua itu adalah karena diri kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, tapi Allah lebih banyak mengampuni daripada memberikan musibah. Kiai, dagangan saya ini hancur begini. Kayaknya itu pesaing saya itu yang nyantet. Kayaknya tetangga saya yang iri.
Introspeksi diri, kamu lupa dosa kamu. Suami istri nggak punya anak sudah 8 tahun, datang ke rumah. Dia bilang, Kiai saya sudah kemana-mana ke orang pintar itu katanya saya dikirimin Kiai, kayak saya dipendam ini pakai boneka begini di kuburan begini. Saya rukyah nggak ngefek, dikasih air nggak ngefek, ditotok nggak ngefek. Coba kalian pejamkan mata berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunjukkan kepada mereka berdua ya Rabb penyebab mereka tidak memiliki keturunan. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba mereka berkerut pandangannya dua-duanya itu. Lalu saya tanya, ayo buka matanya. Apa yang kalian lihat? Saling pandang memandang suami istri. Gak apa-apa, ngomong aja. Ngomong. Terus bisik-bisik. Ternyata dia kaget. Bisik-bisik tuh dia kaget. Maaf Kiai, ternyata kami lihatnya sama. Apa yang kamu lihat? Kamu dulu apa? Kamu lihat apa? Pak Kiai, ini air. Enggak apa-apa, ini enggak ada orang, cuma saya. Kiai, saya ini yang kami lihat ini sama, yaitu bayi yang kami aborsi. Oh, pernah hamil. Kenapa diaborsi? Karena kami belum siap. Sama siapa? Ya sama suami saya, tapi waktu itu belum nikah. Oh ya sudah. Jadi bukan karena santet dan sihir, tapi karena perbuatan dosa kalian sendiri. Perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Sekarang sudah punya anak 8 tahun awalnya nggak punya anak. Anaknya sekarang sudah 3 tahun di Magelang. Ada lagi satu, Banyuwantes. Wah, teriak-teriak, wah, datang bawa kasur itu kan, dibopong nenek-nenek. Wah, semua nama-nama binatang keluar. Nenek-nenek, kering, bau, didotong di kasur. Semua binatang keluar. Orang-orang praktisi, ya ini duluin aja, ini kasihan. Terserah saya, aku ngatur-ngatur. Sambil bercanda. Akhirnya saya terus ada satu tokoh di situ yang maksa, itu Kiai, sok-sokan dia. Sok-sokan, penasehat, sok-sokan. Subhanallah, hati kurang serap. Ternyata apa? Setelah saya rukyah, cucunya bilang, maaf Kiai, ini nenek saya ini dukun Kiai. Loh, maksudnya gimana? Sudah banyak bunuh orang. Kamu tahu dari mana? Oh, saya diajak ritualnya. Ada sakit hati, disantet, mati tetangganya. Ada sakit hati, disantet, mati tetangganya. Cucunya ini yang tahu. Cucunya yang mau dialurkan ilmunya. Saya bilang sama dia, orang kena santet, datengin rukyah, ngundang perukyah, kemudian perukyahnya disantet. Giliran dukunnya sudah babak belur, datengin perukyah. Apa nggak kurang aja? Giliran perukyahnya diundang sama si korbannya ini. Nah, perukyahnya juga disantet. Giliran si dukunnya ini mau mati, undang perukyah suruh ngobatin. Apa nggak kurang aja? Mati lah, mati dong. Pak, jadi kadang-kadang musibah itu ulah dosa. Jangan dingin-dingin saya disantet. Karena kan saya paling ganteng, jadi banyak yang melet saya, cewek-cewek. Karena kan saya paling cantik, jadi banyak yang rebutan sama saya. Kamu banyak dosa. Tapi Allah banyak ngampuni dosa daripada ngasih musibah. Ya udah dimaafin. Allah gampang maafin. Udah. Kadang-kadang ada yang nggak dimaafin sama Allah. Perbuatan remeh. Makanya Nabi Sulaiman itu jebol kerajaannya dibajak sama jin. Siapa itu? Sahar. Pakai sin, sok, pakai ho, ro. Jin.
Jin sahar itu sekarang di kerangkeng di lautan di paling dasar sama Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena bisa membajak kerajaannya Nabi Sulaiman. Gara-garanya istrinya durhaka kepada Allah. Istrinya Nabi Sulaiman itu 100. Ada yang bilang 1000. Istrinya 1000. Ada yang bilang 100. Satu malam Nabi Sulaiman itu bilang sama orang-orang perdana menterinya, saya mau kumpuli isi saya semuanya malam ini 100 supaya semuanya lahir menjadi mujahid-mujahid yang tangguh fisabilillah dan penunggang kuda yang bagus. Katanya perdana menteri, kul insyaallah, katakan insyaallah. Tapi Nabi Sulaiman lupa ngucapin insyaallah. Akhirnya dikumpuli semua 100 istri dikumpuli satu malam. Iya babak belur, legrek. Nabi Sulaiman sakit. Enggak ada yang hamil kecuali satu. Itu pun separuh badan. Makanya Allah berkata dalam Al-Quran, berfirman dalam Al-Quran, walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala jasadihi wa alqaina ala kursi jasadan summa anaba. Dan aku uji Sulaiman dan aku letakkan di singgasananya itu jasadan, sesosok jasad saja, separuh jasad. Itulah karomahnya insya Allah. Insya Allah. Besok insya Allah kita berangkat insya Allah. Aman. Kita berangkat insya Allah. Nggak pakai insya Allah, ya nggak aman, Bila ketabrak mobil kan? Nying misalnya, insya Allah besok kita jodoh ke depannya. Insya Allah barokah, jodoh, nyambung, paham ya? Itu kan kita nggak tahu, mungkin aja jodohnya Nying ini belum lahir kan begitu. Begitu. Atau jodohnya itu di antara pertemanan yang belum di-add, kan bisa jadi. Banyak ya. Selalu setelah di-add ternyata dia jodohnya. Begitu. Bisa jadi seperti itu. Paham ya? Bisa jadi jodohnya itu janda di warung sebelah. Kan tidak tahu. Pak, saya lahir di Jakarta. Kenapa saya bisa ada di sini? Coba pikir. Apa kamu waktu kecil di Jakarta pernah mikir saya nanti bakal di Purwodadi? Kan enggak. Ngapain saya di sini? Saya lahirnya di Jakarta. Mondok di Pasuruan. Ngapain saya? Kepikirannya kan enggak Pasuruan? Kan begitu. Kamu asli sini, ya kan? Si Nying asli mana? Kelambung. Bisa jadi kamu tinggal di Amuntai, Kalimantan Selatan. Kan tidak tahu. Paham ya? Dewi asli ke Amuntai, Kalimantan Selatan. Bisa jadi dia tinggal di Kelambung. Kan tidak tahu. Paham ya? Nggak tahu. Begitu. Paham ya? Mansur asli Ngaringan. Bisa jadi tinggal di Pekalongan. Lela Pekalongan. Bisa jadi tinggal di Ngaringan. Kita nggak tahu jodohnya. Paham ya? Kita nggak tahu jodohnya, begitu loh. Paham ya? Makanya zikirnya itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, nggak beres, nggak beres. Paham ya?
Ini bahasa apa? Kemana-mana. La ilaha illallah. Jaga lisannya, jangan sampai mudah dia mengumbar kata-kata. Nanti bisa membunuh dirinya sendiri. Wah, kamu ini begini. Salah omong, akhirnya kena pasal di penjara. Padahal ngomongnya itu nggak serius, bercanda. Nggak taunya di penjara. Bukan cuma 2 bulan, 2 tahun, bahkan bisa 9 tahun. Na'udzubillah min dzalik, gara-gara lisan. Gara-gara lisan. Hati-hati. Ada kisah nyata. Orang punya pembantu. Orang baik punya pembantu jahat. Tukang ngadu domba. Suatu hari dia kepingin menguasai hartanya tuan rumahnya. Dia ngatur strategi. Apa? Akhirnya itu dia bilang sama apa namanya, sama istrinya begini. Bu, apa itu bapak itu dia itu selingkuh. Kamu tahu dari mana? Saya punya buktinya ini. Itu nanti bapak kan pulang itu bawa jaket yang warna hitam. Iya. Nanti ibu periksa di dalam jaketnya. Oh. Tapi itu apa namanya, di dalam jaket dijahit. Ibu harus pakai gunting. Nanti baru bisa diambil foto-fotonya di dalam jaket. Oh gitu. Iya. Sudah. Terus datang ke yang bosnya yang laki-laki. Ibaratnya di telepon. Pak. Iya, kenapa? Ibu ada niat jahat sama bapak. Niat jahat gimana? Nanti ibu itu berencana membunuh bapak pakai gunting. Kamu tahu dari mana? Pokoknya lihat aja tadi Pak, kok pakai gunting bapak siap-siap aja. Ya. Kamu udah ngaco. Akhirnya betul. Suaminya datang pulang itu, terus kelihatan istrinya bawa gunting. Pak, buka bajunya. Udah ketakutan. Akhirnya suaminya bunuh istrinya dulu pakai gun. Mati keluarganya yang perempuan nggak terima. Akhirnya dibunuh yang bapaknya ini. Mati juga nggak terima keluarganya yang suami. Akhirnya perang, satu kampung itu penuh darah gara-gara satu orang. Hati-hati. Paham? Hati-hati. Jangan cari orang yang begitu. Dengerin baik-baik pesan saya. Kalau ada orang ngomong buruk sama kamu itu jangan langsung percaya. Konfirmasi dulu benar apa enggak. Dan lihat dulu orangnya ini suka bohong enggak orangnya ini. Lah suka bohong enggak percaya, terus kamu percaya. Lah otak kamu berarti yang enggak beres. Otak kamu yang enggak beres. Terus yang diomongin juga orang boleh. Kamu percaya, otak kamu berarti enggak beres. Hati kamu kotor gitu.
itu gini, itu begini. Terus kamu percaya? Lu konfirmasi dulu, duduk, klarifikasi, tabayun, bener nggak apa yang ngomongin dia? Jangan satu pihak, paham? Jangan satu pihak. Itu pelit itu sama saudara-saudaranya. Tuh cuma mau apa? Perhatian sama orang-orang, perhatian sama istrinya, perhatian sama orang lain, nggak peduli sama keluarganya. Terus kamu percaya? Hati kamu rusak berarti. Pikiran kamu kotor. Duduk tabayun klarifikasi. Paham? Itu. Jangan mudah percaya. In ja'a fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik suka berbohong, kalau datang orang fasik ibadahnya kurang, maksiatnya banyak, dengan kabar kepadamu, fatabayyanu, kata Allah, klarifikasi, tabayyun gitu. Jangan satu pihak. Nanti bisa bahaya. Jadi permusuhan, jadi pertengkaran, jadi perseteruan. Paham? Ternyata 180 derajat berbalik apa yang dia katakan. Tidak benar apa yang dia katakan, 180 derajat salah. Bohong. Coba apa? Cuma mau cari perhati. Cuma kepengen diperhati. Hati-hati. Paham? Jangan mudah. Klarifikasi. Tabayun. Itu sudah hilang zaman sekarang. Tabayun itu. Agar kamu dengarkan curhatan orang lain, kamu percaya. Kamu percaya. Padahal dia tukang bohong. Kadang-kadang gurunya sendiri nggak dipercayai, begitu. Hati-hati kamu, gitu. Mau percaya sama siapa? Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada ucapan orang lain yang nggak benar itu, jangan langsung dipercaya, dikantongi dulu, baru setelah itu klarifikasi. Apapun orang lain yang bicarakan itu kadang belum tentu benar, kadang salah, semuanya tidak sesuai fakta. Paham? Hati-hati, ini penting, ini sudah hilang, tradisi tabayun itu sudah hilang. Apalagi zaman sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah. Amin. Nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunyaya wa ahli wa mali wa akhirati. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.